Bismillah qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad haddatsana Ismail an Ayyub an Nafi' an Umar radhiyallahu anhu qala shoma Nabi sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bisyamihi walamma farida Ramadana turika wa kana Abdullah la yasumu illa an yufiqa shawmahu muttafaqun alaih. Goyang TikTok, maka disebarkan apa yang dia lakukan di kamarnya, berjoget-joget, membuka payudara dan menggoyang dari badannya, tidak diketahui oleh manusia, namun tersebar di media sosial. Bagaimana dia bergoyang-goyang, memamerkan tubuh dan wajahnya. Beda apa tidak? Dulu Aisyah radhiyallahu anha tersembunyi di rumahnya, datang Jibril. Dan dia bukan jenis manusia, tapi laki-laki. Misalnya. Maka takut sekali Aisyah. Dia melihat dan aku tidak melihat. Ingin bertemu dengan Nabi. Bukan dengannya. Seperti itu dia katakan. Dan juga dari keutamaan Aisyah. Min afdalun nisa alal itlaq. Seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Asy'ari. Di mana Nabi mengatakan, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala ta'am ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah istri Nabi dari perempuan secara umumnya seperti tharid ala sa'iri ta'am. Apa makna tharid? Tharid adalah makanan Arab yang banyak dibuat seperti acara-acara khusus, acara pernikahan, acara Id. Maka di saat melaksanakan Id, mereka membuat sarid, menunjukkan makanan istimewa. Apa itu sarid? Bahannya tepung dari roti dikumpulkan, dipecah-pecah, dicampur dengan daging kambing, daging sapi ataupun daging unta. Maka sarid adalah makanan istimewa. Berarti permisalan Aisyah dengan perempuan umum kaum muslimin seperti sarid dari makanan-makanan yang lain. Maka sarid, daging unta, daging sapi, daging kambing ditambah dengan roti, itu lebih baik daripada makanan Arab yang lainnya. Maka inilah hadis yang pertama kita baca dari Aisyah. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua sanad, yang sanadnya bertumpu kepada Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah. Dan wajah pendalilannya barakallahu fikum hampir sama dengan lafaz Ibnu Umar. Qalat, berkata Aisyah, kanu yasumuna Asyura. Dulu kaum muslimin melaksanakan puasa Asyura. Kapan puasa Asyura? Indah ya batal kapan? Gak usah pakai mikrofon biar gak ketahuan salahnya. Kan bingung dia. Kemarin kau belajar di mana? Kita udah bahas Asyura. Kapan puasa Asyura? 9 Dzulhijjah. Bingung dia. Siapa yang bisa jawab? Jawab semuanya. 10 Muharram. Pengen dipukul? Maka puasa Asyura, puasa di 10 Muharram. Kemana kau kemarin? Jasadmu ada tetapi pikiranmu melayang. Maka dulu kaum muslimin puasa di 10 Muharram. Qabla an yufrida Ramadhanu, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Maka Asyura lebih dahulu daripada puasa Ramadan. Wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah, dan kebanyakan Arab pada saat itu, Quraisy dan yang lainnya, mengganti bungkus dari Ka'bah di hari Asyura. Falamma faradallahu Ramadhana, maka di saat Allah memerintahkan, mewajibkan Ramadan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaa an yasumahu
falyasumhu. Maka setelah diturunkan puasa Ramadan, barang siapa yang ingin puasa Asyura, berpuasalah. Wa man syaa'a an yatrukahu falyatrukhu. Barang siapa yang ingin meninggalkannya, maka tinggalkanlah. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa sebelum turunnya puasa Ramadan, puasa Asyura wajib. Kemudian setelah datangnya puasa Ramadan 1 bulan penuh, maka hukumnya menjadi sunnah. Siapa yang ingin melaksanakan puasa, silahkan. Yang ingin meninggalkannya silahkan, namun melaksanakan puasa lebih baik karena mempunyai keutamaan. Dan faedah di dalam hadis ini syahidnya kalimat faradallahu ramadana. Maka di lafaz Aisyah disebutkan fa'il. Faradallahu. Siapa fa'ilnya? Allah. Lihat di riwayat Ibnu Umar, falamma furida ramadanu, maka lafzul jalalah Allah diambil, tidak disebutkan. Menjadi furido, diwajibkan puasa Ramadan. Lihat kalimat Ramadan di hadis Ibnu Umar Ramadanu, dan di hadis Aisyah Ramadana. Kenapa? Karena diambilnya lafzul jalalah tadi. Faradallah Ramadana, Ramadana maf'ulun bih. Lafzul jalalah Allah fa'ilnya di hadis Aisyah. Dan di riwayat Ibnu Umar furida Ramadanu. Maka Ramadanu marfu karena i'rabnya naibul fa'il. Karena lafzul jalalah Allah diangkat menjadi furida Ramadanu. Maka furida fi'lun madhi mabni lil majhul, fa'ilnya tidak ada, sehingga Ramadana yang tadinya mansub maf'ulun bih dijadikan naibul fa'il, sehingga marfu Ramadanu i'rabnya naibul fa'il marfu. Maka ini yang dijadikan pendalilan di sini. Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya yang semakna. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Syaibah, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, akhbarana Syaiban an As'ath ibni Abi Sya'tha an Ja'far ibni Abi Thawr an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'muruna bisiyami yaumi Asyura wa yahuthana alaihi wa yata'ahaduna indahu. Falamma furida Ramadanu lam ya'murna wa lam yanhana walam yata'ahadna indahu. Maka hadis yang ketiga dari pendalilan tentang permasalahan kewajiban puasa Ramadan dengan lafaz puasa Asyura diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari dari Abu Bakar ibni Abi Syaibah, yang mana namanya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Utsman ibnu Abi Syaibah. Dan dia di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Bukhari. Dan Abdullah ibnu Muhammad yang masyhur dengan Imam ibnu Abi Syaibah, sekarang ini bisa diketahui kitabnya dengan kitab Al-Musannaf, Musannaf ibnu Abi Syaibah. Dan dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah. Dan penulis kitab telah disikohkan oleh para ulama. Dan adapun gurunya haddatsana Ubaidullah ibnu Musa al-Absi. Dan Ubaidullah ibnu Musa pernah kita lewati di hadis terdahulu di Sahih Al-Bukhari. Ada yang ingat? Hadis nomor berapa? Hadis keberapa? Hadis keempat tentang bunyal Islam ala khams. Hadis Ibnu Umar. Disebutkan di sini haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis yang kita baca sekarang,
hadis nomor 9, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Lihat di sini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubaidullah ibnu Musa, gurunya langsung. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ubaidullah ibnu Musa melewati Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa Imam Muslim adalah muridnya Imam Al-Bukhari. Maka Imam Muslim tidak akan jadi kecuali dari bimbingan Imam Al-Bukhari. Maka kedudukan Imam Muslim di bawah dari Imam Al-Bukhari dari segi usia dan dari segi tingkatan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa dia muridnya Imam Muslim di saat dia meriwayatkan dari Ubaidillah ibnu Musa melalui perantara Abu Bakar ibnu Abi Syaibah di hadis ini. Dan Imam Al-Bukhari di hadis nomor 4, hadis Ibnu Umar buniyal Islam ala khams, Imam Al-Bukhari langsung meriwayatkan Ubaidillah ibnu Musa. Maka Ubaidillah ibnu Musa barakallahu fikum berada di tabaqah yang ke-9. Dan Ubaidillah ibnu Musa telah kita lewati, dia rawi yang thiqah tetapi apa? Mempunyai pemikiran tasyayyu Syiah. Dan di zaman itu Imam Al-Bukhari mencatatnya karena pada zaman itu sudah mulai meluas pemikiran-pemikiran iftiraqul ummah dari pemikiran Syiah, pemikiran Khawarij dan yang lainnya menyebar kepada para muhaddisin. Sehingga kalau ditinggalkan para muhaddisin dikarenakan kebid'ahannya akan hancur periwayatan dari Nabi. Maka inilah Ubaidillah ibnu Musa di sini terulang kembali merupakan gurunya Imam Muslim. Guru-gurunya Imam Muslim dan dia Syiah. Kemudian meriwayatkan dari Syaiban dan Syaiban ibnu Abdurrahman At-Tamimi. Dan Syaiban di sini rawi yang thiqah. Disiqahkan oleh Abu Al-Hakim An-Naisaburi dan oleh An-Nasa'i dan disiqahkan pula oleh Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan Yahya ibnu Ma'in. Maka rawi ini adalah rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari As'as, yang mana As'as ibnu Abi Sya'tha Al-Muharibi, dan dia dari Kufah di tabaqah yang ke-6, dan tabaqah yang ke-6 akhir tabaqah dari kelompok tabi'in kecil, dan dia rawi yang thiqah, disiqahkan oleh Imam Ahmad, Abu Hatim, Abu Daud, dan An-Nasa'i, dan Yahya ibnu Ma'in. Dan meriwayatkan dari Ja'far ibnu Abi Thawr bin Jabir ibnu Samurah. Maka Ja'far ibnu Abi Thawr cucu dari sahabat Jabir ibni Samurah. Dan dia di tabaqah yang ketiga. Ja'far ibnu Abi Thawr bin Jabir bin Samurah. Dan dia juga Kufi. Maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Telah disiqahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Muslim. Dan meriwayatkan dari kakeknya Jabir ibni Samurah. Lalu siapa di sini Jabir ibnu Samurah? Seorang sahabi yang belum pernah kita lewati. Jabir ibnu Samurah ibnu Junadah. Maka dia seorang sahabi dan pamannya dari pihak ibu dinamakan Khal.
Halnya adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Dan periwayatannya di Sahihain banyak. Dan dia juga meriwayatkan dari para sahabat yang lebih tua darinya seperti Sa'ad ibnu Abi Waqqas, pamannya, dan